Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari, NPM 2431510 dari kelas Teknik Elektro 24A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia larutan. Yang pertama, apa itu larutan? Larutan adalah campuran antara zat terlarut dan juga pelarut yang apabila dilarutkan satu sama lain akan bersifat homogen atau tidak bisa lagi mengidentifikasi pelarutnya atau zat terlarutnya. Setiap larutan memiliki sifat khas. Sifat khas ini disebut dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini mempunyai beberapa macam. Sebelum kita mempelajari macam-macam sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu apa itu sifat koligatif larutan. Di sini ada dua zat yang dipanaskan. Yang pertama ada pelarut dan yang kedua adalah larutan. Pelarut yang dipanaskan kemudian mencapai titik didihnya. Titik didih pelarut ini berupa air yang ternyata mencapai suhu 102 derajat Celcius. Sedangkan pada larutan, larutan ini merupakan larutan gula. Berarti titik didih larutan ini berupa air dan zat terlarut berupa gula, yang kemudian mencapai suhu lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut. Kenapa lebih tinggi? Karena memang kenaikan titik didih pada larutan itu merupakan salah satu sifat khas yang dimiliki oleh larutan, yang disebut dengan sifat koligatif. Sifat-sifat koligatif, yang pertama ada kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta Tb, yang kedua ada penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta Tf, yang ketiga ada penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P, dan yang keempat ada tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Jadi sifat koligatif larutan ini adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Artinya, semakin banyak zat partikel yang terlarut, maka semakin besar juga sifat koligatifnya. Yang perlu diingat, sifat koligatif larutan ini dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Dan jumlah partikel zat terlarut ini secara matematis dapat dihitung dengan menggunakan satu molaritas, yang kedua molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan, yang dirumuskan dengan M sama dengan N per V atau M sama dengan M dikali 1000 per MR dikali V. M adalah molaritas, satuannya mol per liter. N jumlah mol zat terlarut, satuannya mol. F adalah volume larutan, satuannya liter. M adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Dan MR adalah massa molar zat terlarut, satuannya gram per mol. Di sini ada contoh soal molaritas. Satuannya adalah M besar. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dalam 500 ml air? Di sini sudah diketahui ARNA sama dengan 23 gram per mol dan Cl sama dengan 35,5 gram per mol. Jadi 23 gram per mol ditambah 35,5 gram per mol sama dengan 58,5 gram per mol. Menghitung molaritas menggunakan persamaan M sama dengan M dikali 1000 per MR dikali V. M sama dengan 5,85 gram dibagi 58,5 gram per mol dikali 1000 dibagi 500 liter kuadrat min 1. Mendapatkan hasil M sama dengan 0,2 molar. Selanjutnya ada molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Molalitas atau kemolalan adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, yang dirumuskan dengan M sama dengan Gr per Mr dikali 1000 dibagi P, satuannya adalah gram. M sama dengan molalitas, satuannya mol per kilogram. Gr merupakan massa zat terlarut, satuannya gram. Mr merupakan massa molar zat terlarut, satuannya gram per mol. Dan Pgr merupakan massa pelarut, satuannya gram. Di sini ada contoh molalitas. Berapakah molalitas larutan yang dibuat dari 6 gram glukosa? Mr sama dengan 180 gram per mol yang dilarutkan ke dalam 100 gram air.
Di sini kita menggunakan rumus M sama dengan GR per MR dikali 1000 dibagi P. Jadi M sama dengan 6 gram dibagi 180 gram per mol dikali 1000 dibagi 100 kilogram kuadrat min 1. Mendapatkan hasil 0,3 molar. Yang terakhir ada fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol suatu zat terhadap jumlah mol zat-zat yang terdapat dalam larutan, yang secara matematis dirumuskan dengan XA sama dengan NA per NT. XA adalah fraksi mol zat A, NA adalah mol zat A, dan NT adalah total mol semua zat. Jumlah fraksi mol semua komponen dalam larutan sama dengan 1. Di sini ada contoh soal fraksi mol. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 46 gram etanol, C2H5OH, dan 44 gram air. Berapakah fraksi mol masing-masing zat dalam larutan tersebut? Di sini sudah diketahui Mr C2H5OH sama dengan 46 gram per mol dan H2O sama dengan 18 gram per mol. Di sini kita menentukan fraksi mol etanol dengan menggunakan X etanol sama dengan N etanol dibagi N etanol ditambah N air. Maka X etanol sama dengan 46 gram per 46 gram per mol dibagi 46 gram per 46 gram per mol ditambah 44 gram per 18 gram per mol. Mendapatkan hasil 1/1 ditambah 2,44. Mendapatkan hasil 1/3,44 dan mendapatkan hasil 0,29. Selanjutnya, jumlah fraksi mol semua komponen dalam campurannya adalah 1. Maka X etanol ditambah X air sama dengan 1. X air sama dengan 1 dikurang X etanol sama dengan 1 dikurang 0,29. Mendapatkan hasil 0,71. Kesimpulan dari materi larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dengan molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Larutan memainkan peran penting dalam reaksi kimia, industri, farmasi, dan kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya Retno Wulandari. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.